pagi hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Mari kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Saya berdoa ada suatu kerinduan di hati kita untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Amin, saudara. Mari kita satukan doa untuk memuliakan kita pada pagi hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Inilah kerinduan kami kepadamu untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memenuhi tempat ini dengan kuat kuasa Roh Kudus. Biarlah Engkau memberkati pada kami dari awal hingga akhirnya, hanya mulai dari sebelum dan Tuhan. Layakkan kami untuk memuji menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Sebab Engkau Allah yang layak untuk kami puji, Yesus. Biar juga Engkau memberkati saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, dibatalkan selamat tanpa kekurangan satu apapun Bapa, sehingga kami dapat bersama-sama untuk memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu, dalam yang berkuasa. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang menghidupkan. Kami datang untuk memuji memuliakan Engkau Raja kami. Kami datang untuk memuji mengagungkan Engkau Tuhan kami. Tuhan kami di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dengar umat-Nya yang datang dengan senang hati-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Bersama-sama hadirat-Mu memenuhiku,
Ada sama saya katakan amin. Masih bersorak bagi Tuhan kita. Amin, haleluya. Kita bersama-sama bertepuk tangan. Haleluya, selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur akan anugerah dari Tuhan. Kami bersyukur akan penyertaan-Mu yang baru sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah. Sebab kami menaruh pengharapan kami dalam Yesus. Haleluya.
berharap kepada Engkau sebagai tanda bahwa kami tidak bisa tanpa Engkau Tuhan. Saat ini mereka akan mengikuti sekolah minggu. Tuhan tolong semua guru-guru yang ada yang mengajar, berikan hikmat kekuatan yang daripadamu, sehingga anak-anak ini semakin teguh dibawa di dalam pengenalan akan Engkau, mengasihi Engkau, percaya, berharap dan mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati hati mereka dan siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Mari tetap berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Para pengurus GBI
Jadi hidup berfokus kekekalan. Ya, jadi tema firman Tuhan yang diberikan dari GPI yaitu hidup berfokus kepada kekekalan. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, waktu saya melihat tema ini, saya bilang, Tuhan tolong apa yang saya harus sampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, bahwa bagaimana kehidupan kita di hari-hari terakhir ini, kita harus menyadari bahwa hidup kita di muka bumi ini sementara. Amin. Coba tengok kiri kanan, hidup kita di muka bumi sementara saja. Ya, bahwa kehidupan kita di muka bumi ini akan berakhir. Sesudah kematian ada kehidupan yang kekal. Jadi sebenarnya selama kita berada di muka bumi, inilah prakteknya, inilah latihannya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, persiapan kita untuk masuk dalam kekekalan. Jadi bersyukur ya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bahwa saudara dan saya itu sudah diberikan jaminan kehidupan kekal, yaitu Yesus Tuhan sendiri. Bahwa dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa tidak Tuhan kita? Dia datang menembus dosa saudara dan saya. Bukan karena saudara dan saya ini orang baik sehingga Tuhan datang, tidak. Tetapi karena ini kita sebenarnya mengalami kebinasaan selama-lamanya, sehingga Tuhan memiliki belas kasihan kepada umatnya, seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tetapi barang siapa yang percaya, saya percaya bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Orang-orang yang betul-betul mengalami kasih Tuhan, bahwa kita ada sampai hari ini karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan bahwa kita ini tidak binasa, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan di sini kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 dan 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, 2 Korintus 5 ayat 1 sampai 6. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kami kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal dan tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita menunggu karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru. Itu tempat menanggalkan yang lama, supaya rohana ditelan oleh hidup. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang menurunkan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Slide berikutnya. Ya, jadi firman Tuhan dikatakan sini bahwa hidup berfokus kepada kekekalan dan tema yang kita baca. Ya, di situ dikatakan bahwa dari Paulus kita belajar bahwa menjalani hidup yang sementara ini kita harus memfokuskan diri pada apa yang ada di dalam kekekalan. Kembali di ayat yang tadi, di ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Di sini Rasul Paulus menekankan, mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya bagaimana agar kita bisa berfokus kepada kekekalan. Yang pertama
menganggap selama apa yang dia lakukan di bumi ini, selama penderitaannya di muka bumi ini, dia menganggap bahwa itu penderitaan ringan. Kalau kita baca kisah hidupnya dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di ayat-ayat sebelumnya di 2 Korintus 4 ayat 8, di situ dikatakan dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami harus akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan dalam pelayanan yang Rasul Paulus juga bagaimana dia mengalami penganiayaan, dimasukkan ke dalam penjara, tetapi itu tidak membuat dia jauh dari Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Atau mungkin bisa berkata, Tuhan, saya sudah melayani Engkau, saya sudah melakukan yang terbaik buat Engkau, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kenapa mujizat Tuhan tidak ada bagi saya, menolong saya, mungkin ketika orang menangis saya, kehilangan saya atau bagaimanakah? Tetapi Rasul Paulus mengatakan sini, sebab penderitaan ringan. Ternyata Rasul Paulus tidak fokus kepada penderitaan yang dia alami. Ada yang lebih parah dari Rasul Paulus di tempat ini, bagaimana mengalami penderitaan. Mungkin yang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengalami persoalan, pergumulan hidup, mungkin hubungan kita suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan saudara dan saudara, mungkin dalam pekerjaan, dalam usaha, kita mengalami namanya pergumulan dan kita kadang-kadang mungkin dalam tekanan. Apa yang kita lakukan? Apakah kita bersungut-sungut atau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia mengatakan di 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, dia katakan begini, tetapi harta ini yang kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengakui bahwa bukan karena kekuatannya dia menghadapi penderitaan, dia menghadapi persoalan dalam kehidupannya, tetapi dia betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena dia katakan sini bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sehingga dia mengatakan apa? Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Ternyata Rasul Paulus ini fokus kepada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan nanti, kehidupan kekal yang luar biasa yang Tuhan sudah jaminkan dalam kehidupan saudara dan saya, kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya, jangan sampai kita lepaskan. Terutama ya anak-anak muda, kayaknya di SMP 9, setiap saya mengajar saya selalu mengingatkan mereka bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dia dapat bertumbuh ke depannya sebagai anak-anak muda, sebagai anak remaja, dan bercinta kepada lawan jenis itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan hidup kita, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, jangan sampai kita salah langkah. Karena saya ingat beberapa tahun lalu seorang hamba Tuhan, saya juga sudah cerita, ada beberapa dari rekan kita di tempat ini, bagaimana seorang anak pendeta, anak seorang hamba Tuhan, 2 orang kuliah di daerah lain, ketika dia bertemu dengan yang dia pacaran dan akhirnya menikah dengan orang tidak senang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan Bapak Gembala ini mengundurkan diri. Dia katakan seperti ini, bagaimana saya bisa mengembalakan jemaat Tuhan sementara anak saya 2 orang meninggalkan iman percaya mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa di hari-hari terakhir ini banyak hal terkadang membuat iman kita teralihkan. Kita tidak fokus lagi kepada janji yang Tuhan berikan, kekekalan yang Tuhan berikan. Kita fokus kepada dunia ini, mungkin bisa juga daya tarik dunia ini, sehingga kita tidak fokus lagi kepada apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, jaminan keselamatan, jaminan hidup yang kekal. Kita tidak fokus lagi, kita fokus kepada apa yang kita alami sekarang. Ya, tidak dapat kita pungkiri ya Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, bahwa ketika kita menghadapi pergumulan, persoalan, masalah, mungkin ada harga yang harus dibayar, kita menangis, kita berserah kepada Tuhan. Tetapi saya percaya seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia tidak fokus kepada penderitaannya, karena penderitaan yang dia alami itu hanya sementara saja. Bersyukur ya kalau kita hidup sampai 80 tahun, hanya 80 tahun saja. Habis itu tidak ada jangka waktu lagi Bapak Ibu, selama-lamanya surga atau neraka atau kebinasaan. Tetapi saya percaya kita yang ada di tempat ini memiliki hidup yang kekal. Apapun yang terjadi, kita tetap berjuang
berjuang bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa saudara itu tidak sendiri. Mungkin orang-orang di sekitar saudara, mungkin istri suami istri tidak saling mengetahui, mungkin ada persoalan mungkin yang jalan membuat tertekan, tetapi ada Tuhan. Bagaimana caranya? Bahwa kita sadari bahwa Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Kita membaca firman Tuhan, kita membaca banyak firman Tuhan yang memberikan janji-janjinya, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan solusi atas setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi di muka bumi ini, agar kita jangan sampai menyerah, agar kita jangan sampai putus asa, agar kita jangan sampai kecewa. Karena banyak yang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahkan seorang asistennya, bagaimana karena kekecewaannya meninggalkan iman percayanya, dan ternyata ketika dia memutuskan juga untuk pindah, kekecewaan juga dia alami. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak ada jaminan di muka bumi ini untuk bisa saudara dan saya bertahan selain Tuhan. Yang bisa kita kuat, yang bisa kita bertahan hanya Tuhan. Suami istri kadang-kadang yang ada persoalan, ada masalah, ada orang tua dengan anak, tidak bisa memberikan jaminan bagi kita untuk bisa kuat kalau bukan karena Tuhan. Di sini kita bisa melihat kehidupan Rasul Paulus, bahkan Musa pun di dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam keadaan dunia yang semakin tidak menentu, kadang-kadang kita dalam pengharapan. Tetapi bagaimana saya dan saudara Bapak Ibu di tempat ini, mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Ya, slide berikutnya dikatakan situ bahwa penderitaan dan persoalan hidup menjadi hal yang kerap kali menjatuhkan iman percaya. Bukan tidak mungkin akhirnya iman gugur karena derasnya persoalan yang dihadapi. Banyak orang mulai kecewa meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa untuk sembuh-sembuh, kenapa sampai sekarang Tuhan tidak menyembuhkan saya? Tuhan, saya berdoa supaya Tuhan memberkati usaha saya, kenapa Tuhan tidak memberkati? Sepertinya biasa-biasa saja. Adakah tetap iman percaya dalam situasi, dalam keadaan apapun? Masihkah kita tetap berharap? Masihkah kita tetap percaya bahwa Tuhan satu-satunya, Dialah Allah yang menolong hidup saudara dan saya? Di pagi hari ini firman Tuhan meneguhkan kita lewat apa yang dialami oleh Rasul Paulus, bahwa penderitaan yang dialami di muka bumi ini adalah penderitaan Tuhan. Bagaimana ketika dia melayani di Filipi bersama Silas, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, banyak orang yang menolak, tapi bersyukur ada seorang Lydia yang percaya kepada Tuhan, sehingga Lydia bersama keluarganya berbakti dan percaya kepada Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Sekalipun di satu sisi yang lain, ketika dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, mengajak orang untuk percaya kepada Yesus Tuhan sebagai juru selamat, tantangannya tidak mudah. Pada saat itu mereka dipukul, dianiaya, dimasukkan ke penjara dan dibelenggu kakinya. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 24. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas? Tengah malam mereka memuji memuliakan Tuhan. Bisa saja ketika Rasul Paulus menghadapi tantangan bersama Silas yang mengatakan, Tuhan, mengapa Tuhan tidak menyatakan mujizat-Mu? Kami dianiaya, kami dipukul, kami dimasukkan ke penjara. Coba Tuhan kasih lihat kepada orang supaya mereka melihat bahwa Allah yang luar biasa. Tetapi tidak Bapak Ibu. Mereka masuk penjara, mereka dianiaya, tetapi mereka tetap memuji Tuhan. Tengah malam mereka memuliakan Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Dan pada saat itu apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan? Pintu-pintu penjara terbuka. Dan pada saat itu kepala penjara mau bunuh diri. Dia berpikir bahwa semua napi narapidana akan keluar dan akan melarikan diri. Tetapi tidak terjadi. Paulus berkata kepada kepala penjara, tidak, kami tetap ada di tempat ini. Jangan kamu bunuh diri, jangan kamu. Gara-gara mau apa? Dia mau pedangnya, dia mau bunuh diri. Tetapi Paulus mengatakan, jangan lakukan itu, kami ada di tempat ini. Dan pada saat itu kepala penjara tersungkur di kaki Paulus dan mengatakan, apa yang saya harus lakukan supaya saya bertobat, percaya kepada Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepala penjara pada saat itu percaya, bukan hanya dia, seisi keluarganya percaya kepada Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Jangan sampai kita yang sudah menerima kasih karunia keselamatan ini, jangan sampai kita sia-siakan Bapak Ibu. Banyak orang di luar sana tidak mengalami kematian dan kebinasaan. Kita yang ada di tempat ini, bagaimana caranya kita tetap berjuang untuk mempertahankan iman percaya kita. Karena firman Tuhan di Matius juga dikatakan bahwa siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Jadi memang ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah selama kita berada di muka bumi ini. Tetapi jangan kita fokus kepada penderitaan yang kita alami. Amin. Kita fokus kepada kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan nanti, kekekalan, hidup yang kekal, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi saudara dan saya. Jangan sampai kita sia-siakan, tetapi bagaimana kita fokus kepada apa yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah janjikan dalam kehidupan kita. Di bagian yang ketiga dikatakan di situ bahwa penderitaan sementara sekarang akan digantikan kemuliaan kekal pada masa mendatang. Jadi kita melihat bukti dari kehidupan Rasul Paulus. Dia tidak berkata-kata saya seperti itu, tetapi akhirnya dia membuktikan di akhir hidupnya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Seringkali kita temukan di batu tulisan orang yang sudah meninggal. Beberapa juga saya temukan tulisan ayat ini, bagaimana Rasul Paulus akhirnya dalam kehidupan akhir hidupnya, bahkan firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin Bapak Ibu. Kita semua yang ada di tempat ini, apapun yang kita alami, mungkin orang tidak tahu, orang tidak mengerti kita, tetapi ada satu pribadi seperti yang dilakukan oleh Paulus, bahwa kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal daripada Allah. Kita terbatas ya sebagai orang-orang percaya, terbatas saling menopang, terbatas saling mendukung, terbatas saling melihat. Tetapi seperti yang Rasul Paulus katakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal daripada Allah. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan. Kita ini saling terbatas menolong, saling terbatas melihat. Bukan berarti kita tidak bisa menolong satu dan lain. Harus saling menolong, menanggung beban apa yang kita hadapi saat ini. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan satu dan yang lain. Kalau ada sesuatu di hati kita, mari kita datang kepada Tuhan. Atau mungkin ada sakit hati di antara kita, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sakit hati sama Oka. Tidak ini contoh Oka, saya bukan saya sakit hati. Tuhan, saya sakit hati, tolong kasih Tuhan mengalir di hati saya, menjamah saya mengasihi Oka. Saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab. Kenapa beberapa hari yang lalu kami pergi ke seorang ibu, ya lepas sakit hati terhadap anaknya, Tuhan itu luar biasa. Waktu dia berdoa untuk anaknya, saya mengasihi anak saya dari namanya, saya mengasihi. Seketika itu juga saya merasakan Tuhan jawab doa saya. Saya merasakan beban itu terlepas. Saya mengasihi anak saya hubungi dia, saya doakan dia sampai air mata saya mengalir. Tuhan menjawab. Memang dari kekuatan kita kalau menolong itu bukan suatu hal yang mudah. Saudara dan saya bersatu itu bukan suatu hal yang mudah. Tetapi saya percaya kalau Tuhan yang suruh mengampuni, Tuhan yang mampukan kita. Amin. Tuhan yang akan menolong saudara dan saya. Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, memandang dengan mata iman. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus. Kita kembali ke firman Tuhan tadi. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahwa dia menganggap penderitaan yang dia alami di muka bumi ini adalah sementara saja. Dia fokus kepada kekekalan, sehingga apa yang dia alami dalam kehidupannya, ketika dia berada di dalam penjara, dia sampaikan kepada umat Tuhan yang ada di sini, tidak katakan apa, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Adakah di
yang mampu. Ketika kita mengalami tekanan, kita bersyukur, kita bersukacita. Kadang-kala mengalami tekanan yang berat itu menghimpit kita. Kadang-kala kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Mungkin hanya air mata saja. Tetapi di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan saya, apa-apa yang kita alami di muka bumi ini hanya sementara saja. Tidak kekal, Bapak, Ibu, Saudara dari Tuhan. Mari kita jalani dengan kekuatan yang daripada Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kelihatan itu hanya sementara saja. Makanya kalau kita melihat kehidupan dari Raja Daud, siapa yang tidak tahu Raja Daud? Dia terkenal waktu sekolah minggu sampai sekarang pun terkenal ceritanya bagaimana dia melawan Goliat. Ya, secara manusia tidak bisa dia lawan. Tetapi apa yang dia katakan Daud? Saya datang dengan nama Tuhan. Dalam kehidupannya sebagai seorang raja. Kalau kita lihat di kota ya, pasti dia punya fasilitas. Begitupun juga Raja Daud ini sebagai seorang raja, dia punya banyak fasilitas. Dia punya kekayaan, dia punya prajurit. Tetapi di akhir hidupnya, apa yang dia katakan kepada Salomo? Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja 2. Bapak Ibu, ini Alkitab baru. Jadi Bapak Ibu yang butuh Alkitab ada, saya dapat Alkitab gratis dari Bapak Uri. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang butuh Alkitab sebentar, pulang gereja bisa ambil. Yang suka kira tulisannya besar. Ya. 1 Raja-Raja 2. Firman Tuhan katakan ayat yang kedua, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ini pesan Daud terakhir sebelum dia meninggal. Biasanya kalau orang tua kita atau mungkin dan beberapa kita, kalau ada orang tua yang meninggal, bagaimana kalau ibu Citra, bagaimana waktu orang meninggal, ini nanti saya habiskan kepada anak saya pertama, ini barisan anak kedua, ketiga. Daud punya banyak peluang mewariskan kekayaan kepada anak-anak, dan terbukti bahwa Salomo itu punya kekayaan yang luar biasa. Tetapi apa yang dikatakan pesan-pesan terakhir Daud sebelum dia meninggal, bahwa aku ini akan mengalami kematian, bahwa aku ini akan menempuh jalan yang fana. Kuatkan hatimu, bahwa hiduplah menurut apa yang ditunjukkan Tuhan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi fokus kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini begitu pun juga dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita alami, yang kita lihat di muka bumi ini adalah sementara. Makanya firman Tuhan satu ayat, firman Tuhan dikatakan di Kolose 2, ya. Kolose 4, kita akan bacakan bagi Bapak juga. Kolose 3 ayat 3. Tuhan dikatakan itu, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, mari segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini fokusnya kepada kekekalan, fokusnya kepada Tuhan. Bahwa apa-apa yang saya lakukan ini adalah Tuhan. Apa-apa yang saya lakukan ini tujuan untuk Tuhan, untuk upah yang akan saya terima nanti. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja yang kita lakukan, bahwa kita mau belajar yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Sehingga ketika kita mengalami persoalan-persoalan tidak sesuai dengan keinginan kita, kehendak kita, itu tidak membuat kita menjadi lemah. Itu tidak membuat kita menjadi putus asa. Karena kita memandang segala sesuatu dengan mata iman. Seperti janji firman Tuhan yang kita sudah baca, yang kita sudah renungkan, bahwa kita mau memperhatikan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ya, di bagian yang kedua sini dikatakan memandang dengan mata iman sekaligus mengajar kita untuk percaya
pada apa yang dijanjikan Allah, juga pada tindakan yang telah terbukti dalam memelihara hidup setiap orang percaya. Amin. Kadang-kala ketika kita menghadapi persoalan, kita tidak tahu lagi bagaimana harus melihat solusinya. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan kita kekuatan, dan kadang-kala Tuhan itu menjawab lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan kita melihat bagaimana cara Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara dan saya. Satu kali ada teman saya ini dia pelayanan di kayak penjual sayur, dia di pasar. Silakan masuk. Jadi mereka ini berdua suami istri. Mereka berada di Komnas beberapa hari lalu. Kami komunikasi, saya bilang luar biasa. Di posisi kamu kalau saya kayaknya mungkin di Tuhan, saya hanya mungkin berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi mereka dua ini suami istri menjangkau orang-orang yang berada di pasar. Bagaimana dengan King Ovin? Saya tidak bisa mengharapkan mereka dari hal keuangan, tidak akan mungkin. Apa yang kami lakukan sebagai suami istri? Kami itu punya anak 5, bagaimana cara menghidupnya waktu itu. Saya itu sampai, aduh Tuhan tolong. Maka saya bilang Tuhan tolong. Kami bagaimana kami terus memiliki motivasi untuk senantiasa murni dalam melayani Tuhan. Seperti suatu peringatan bagi saya untuk segala sesuatu yang kita lakukan murni di hadapan Tuhan. Dan saat itu ketika dia sampaikan saya, kami punya anak 5, secara manusia itu mungkin kami tidak akan bisa lakukan. Tapi Tuhan yang menyuruh kami sehingga kami suami istri sepakat. Dan kebetulan dia minta bikin roti. Jadi untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari dengan berjualan roti. Saya selalu di Facebooknya. Kadang-kadang teman Tuhan, kadang-kadang saya hanya main saja, bisa tak kirim di bawah-bawah. Tetapi bagaimana mereka setia? Dia kirimkan saya foto-fotonya, dia sampaikan kepada saya, tetap semangat waktu. Saya bilang saya seharusnya memberikan dukungan sama kamu. Tetapi bagaimana kamu tetap semangat? Bahkan mereka berdua suami istri pergi pelayanan 5 kilo dari tempat kota mama saya itu di balik gunung. Mereka berjalan sebelum 5 kilo, tapi dia sampaikan saya bagaimana kami tetap bersuka cita melayani Tuhan. Sampai saya katakan begini, luar biasa, itu hanya karena Tuhan yang mampukan. Kalau bukan karena Tuhan tidak akan bisa menghidupi anak 5 orang laki-laki. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dia punya badan yang lebih gemuk dari saya. Dan saya bilang bagaimana dia melayani Tuhan bersungguh-sungguh hati. Itu memberikan motivasi, memberikan kekuatan bagi saya. Dan mungkin bagaimana saya tidak bisa mengharapkan dari mereka untuk dalam hal keuangan. Tetapi dengan Tuhan kasih saya talenta, bakat itu membuat roti. Jadi dengan roti ini bagaimana saya menjual Ovin supaya saya bisa menghidupi suami, menghidupi anak-anak saya 5 orang. Dan sekarang itu yang anaknya yang pertama kelas 3 SMP. Dan anak saya ini saya latih mereka bagaimana juga mereka terjun di dalam melayani Tuhan. Lakukan segala sesuatu di dalam Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan, sekalipun hanya akuannya, kira-kira taruhan yang umur, yaitu selalu dia yang bawa akuan. Tadi karena sama-sama, mamanya dia bawa di atas, dia bisa dari itu. Setiap minggu itu Nina itu bawa akuan di sini. Dia bilang, begini mama saya jatuh, nah itu hal yang di sini. Lakukan saja, segala sesuatu. Itu hanya Tuhan, sekalipun tidak apapun. Ya kadang-kadang yang namanya orang, kadang-kadang kita bertemu orang besar ya. Tetapi bagaimana kita melakukannya itu bukan karena fokus kepada apa yang kita alami saat ini. Bahwa apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan. Dia memandang dengan mata Tuhan. Mungkin dalam pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga, mari kita lakukan itu, kita kerjakan. Bahwa kita lakukan itu memang untuk keluarga kita. Kita mengasihi Tuhan. Atau suami dalam mencari nafkah, bahwa mari kita lakukan, kita sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bahwa saya melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Anak-anak, bagaimana anak-anak bersekolah dengan sungguh-sungguh. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus dalam menghadapi pergumulan berat, mengalami persoalan, dia tidak fokus kepada apa yang dia alami saat ini, yang sementara. Karena yang sementara ini bersifatnya, yang sementara ini tidak kekal, tetapi yang kekal, dia fokus kepada kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, jangan sampai kita fokus kepada persoalan-persoalan, penderitaan, pergumulan yang kita hadapi.
Penyertaan itu pasti ada, tetapi bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bagaimana kita bisa fokus kepada kekalahan, yaitu mengalami jaminan Roh Kudus, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus tadi ya. Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Korintus 5 ayat 5. Firman Tuhan katakan, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang menurunkan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Slide berikutnya. Memandang pada kemuliaan dan memandang dengan mata iman adalah hal yang sangat berat jika dikerjakan dengan kekuatan manusia. Itulah sebabnya ada jaminan yang diberikan Allah melalui Roh Kudusnya. Segala sesuatu yang sudah dijadikan Allah dan disediakan bagi kita akan kita terima karena jaminan yang pasti. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa kita ini tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang memampukan hidup saudara dan saya. Maka saya bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Bapak Ibu tidak tahu. Ya mungkin dengan padangan dari Bapak Gembala banyak hal sebenarnya kalau bukan karena Tuhan. Mungkin banyak hal-hal yang bisa kami lakukan, hal-hal yang jahat. Tetapi karena anugerah kekuatan Tuhan yang melindungi menjaga kami, sehingga kami itu banyak hal terhindar dari malapetaka, terhindar untuk melakukan hal-hal jahat. Makanya saya bilang, Tuhan, ajar kami untuk terus berserah kepada Tuhan. Ajar kami menyerahkan hidup kami ini sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kalau tidak ada Tuhan, saya tidak bisa berdiri di hadapan saudara untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya selalu menyampaikan juga kepada ingat Nabi, anak-anak saya, bahkan anak-anak remaja kalau meninggalkan di tempat ini, bahkan teman kalian untuk tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa dengan kekuatan kita apalagi menghadapi hari-hari yang semakin jatuh, kita tidak bisa berjalan. Makanya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, setiap dalam doa saya menyerahkan saudara kepada Tuhan. Karena Dia adalah Gembala yang agung yang mengetahui kehidupan saudara. Kami terbatas mengetahui pergumulan persoalan Bapak Ibu Saudara hadapi. Tetapi kami menyerahkan kepada Tuhan hidup saudara, menyebut nama saudara di hadapan Tuhan satu persatu Bapak Ibu. Kami menyerahkan karena Dia adalah Gembala agung yang mengetahui saudara, kehidupan saudara, yang mengarahkan saudara, yang memuatkan saudara, yang menjaga langkah-langkah hidup saudara agar tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Tetapi bagaimana saudara bisa fokus kepada Tuhan, karena ada Roh Kudus yang memberikan jaminan bagi saudara dan saya agar kita tetap kuat menghadapi hari-hari yang semakin jatuh. Karena Bapak Ibu Saudara kita Tuhan, kita ini akan menghadap kata lain dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik apapun jahat. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun yang diberikan, apapun yang dipercayakan Tuhan dalam hidup saudara dan saya, pertahankan itu. Sekalipun mungkin ya, kami sebagai gembala atau ibu gembala tidak memberikan penghargaan atau terbatas memberikan penghargaan, saudara jangan mundur, saudara jangan kecewa, atau saudara jangan hilang pengharapan. Ada satu pribadi yang selalu melihat apa yang Bapak Ibu saudara lakukan bagi Tuhan, apa yang Bapak Ibu saudara kerjakan bagi Tuhan. Saya ingat Samuel, lupa ayatnya di mana. Dia sama pribadi Tuhan. Maka itu menjadi ayat bagaimana selalu Tuhan mengingatkan saya. Waktu Samuel dia sampaikan kepada umat Tuhan, dia katakan, mengenai aku, jauhlah daripada untuk berdosa kepada Tuhan dengan berhenti berdoakan kamu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, berserah kepada Tuhan adalah solusi yang terbaik agar kita terhindar dari banyak hal. Tantangan kita bisa kuat menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan. Seperti saya katakan tadi, kalau bukan karena Tuhan, saya mungkin tidak bisa berdiri di hadapan saudara. Mungkin Bapak Ibu tidak tahu, tetapi ada hal-hal yang kalian tahu Tuhan. Ini semua karena Tuhan saya bisa kuat, karena Tuhan saya bisa mampu. Kalau bukan karena Tuhan, entah saya ada sendiri, tapi karena Tuhan. Banyak ada hal-hal, mungkin hal-hal
hikmat, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya atau pagi. Karena Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pelayanan kami dalam mengembalakan umat Tuhan di tempat ini bukan 1 atau 2 tahun. Sampai Tuhan Yesus memanggil kami. Tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah, tidak ada. Tetapi bagaimana kita tetap setia melayani Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, menyerahkan saudara kepada Gembala Agung, pemilik kehidupan, menyerahkan saudara kepada Tuhan. Ini harus kita lakukan, berdoa. Makanya mungkin ada Bapak Ibu yang mau bersama-sama berdoa. Cuma di tempat ini tahun 2022, tahun 2023, tadi malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada 11 orang anak-anak sekolah minggu datang memberikan dirinya untuk dibina di rumah doa. Tuhan, saya hanyutkan kepada Tuhan agar anak-anak ini di jalan jalan. Kami pun juga terbatas. Kita sampaikan kepada mereka, kami juga terbatas. Tetapi kami terus berdoa agar anak-anak ini mengenal akan Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita punya Gembala yang agung, yaitu Yesus Tuhan, yang akan menolong hidup saudara, yang akan memberikan solusi bagaimana ketika kita menghadapi persoalan kita tidak tahu. Pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Bahwa pencobaan yang kita alami di muka bumi ini saudara biasa tidak melebihi kekuatan kita. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bahwa apa-apa yang kita alami di muka bumi ini, mari kita fokus kepada jalan. Roh Kudus sendiri yang akan memampukan kita, ya. Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan, kita berdoa. Kadang-kadang di sini tempat saya berdoa kepada Tuhan, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Roh Kudus memberikan hikmat, Roh Kudus memberikan pengertian, Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus menolong apa yang harus kita lakukan dalam Jumat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bukan suatu hal yang mudah. Tetapi saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara dan saya adalah milik Tuhan. Tuhan sudah memberikan jaminan keselamatan. Tuhan sudah memberikan jaminan kehidupan kekal. Bahkan Tuhan memberikan upah bagi kita orang yang setia, mahkota kehidupan waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, waktu kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita tetap berjuang bersama Tuhan. Amin. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa saudara dan saya itu tidak sendiri. Ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan memberikan kekuatan, ada Tuhan yang memberikan penghiburan. Bahkan Roh Kudus terus akan menentukan kita, menentukan di hati kita untuk terus menaruh Tuhan percaya kita kepada Tuhan, untuk terus bersandar sepenuhnya kepada Dia, bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa menolong, memberikan penguatan kita semua. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini hal yang sudah kita lakukan agar kita fokus kepada kekekalan. Kita harus memandang kepada kemuliaan. Yang kedua, memandang dengan mata iman. Yang ketiga, jaminan Roh Kudus diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita tetap semangat mengiring Tuhan. Amin. Apapun yang kita alami, kita tetap kuat, kita tetap semangat, kita fokus kepada kekekalan, kepada janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Coba lihat di kanannya, kita akan semangat di dalam Tuhan, fokus kepada janji Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang mengundang para pelayan Tuhan untuk menghidupkan berikan ujian kekuatan dan
mengurapikan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Haleluya. Amin. Ya, selamat dulu Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami semakin hari mengalami Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami menaruh pengharapan kami di dalam Engkau. Di saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami untuk pelayanan-Mu, dan biarlah juga Engkau memberkati daripada kami. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu dalam yang berkuasa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ya, setelah ibadah ini yang ke-3 yang ingin pulang, ada beberapa hal yang harus dibicarakan sehubungan dengan penjadwalan. Jadi yang ke-3 ya, yang ulang tahun minggu ini dari Jennifer Febriana yang sedang kuliah di Makassar. Mereka berdoa agar dia sukses, dia bisa menyelesaikan kuliahnya, dan dia bisa melewati segala hal. Untuk minggu depan, latihan ibadah raya pada hari Kamis. Ibu Desi begitu, sini saudara Angel yang Ibu Dorcas, musik Bapak Wilham, saudara Bapak Vincent, saudara Pasha dan Bapak Hans. Di sini Bapak Yanti Dokter, tamburin dari minggu depan awal bulan. Ada tamburin dari saudara Tessa, Cecilia, Kiren, Abi, Caca dan Bena. Dan minggu depan juga kita akan mengikuti perjamuan
depan? Iya, Anda tidak. Jadi harapannya kehadiran Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan untuk mengawali segala kegiatan yang kita lakukan. Kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini hari Jumat jam 7 malam. Dan kita ada minggu depan sekolah minggu dan saya sendiri usia Saudara BS berdamping Ibu Rekorente firman kecil saya sendiri dan juga dengan Saudara Bapak Martinus. Mari kita terus mendukung anak-anak kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu agar mereka ada di dalam Tuhan dan mengenal akan Tuhan. Dan juga berdoa untuk Bapak Gembala yang hari Selasa akan kembali ke bawah. Demikian pengumuman sepekan. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita di pagi hari. Ini meneguhkan kami tetap melangkah bersama dengan Engkau. Kami terus percaya, kami terus berharap, kami terus mengandalkan apapun yang kami alami di muka bumi ini adalah sementara. Kami fokus kepada kekayaan Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu yang Tuhan akan nyatakan bagi kami semua. Sehingga kami tetap teguh, kami tetap berdiri di hadapan-Mu, kami tetap percaya, kami tetap bergairah, bersemangat karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh waktu ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Kami akhiri ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan